Sebelum memulai tadi saya sempat melakukan ritual kecil banget ritualnya, singkat banget. Penasaran, ingin memanggil Khorin dari Revina ini. Kalau Vina ini hadir, maka tasbih ini akan bergerak kanan kiri sebagai tanda bahwa itu Kehadiran. dia hadir. Oke. Ini dia Khorinnya di depan kita nih. Dia di depan kita. Ya, dia yang gerakkan ini tasbih ini. Apakah benar, Vin, yang pelakunya utama adalah orang yang dilindungi oleh oknum tertentu, Vin? Kamu ya, apakah benar itu dilindungi oleh oknum tertentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman, dimanapun Anda berada. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di Stand Up History bersama saya, Kang Jeffman. Nah, boleh dong maju sekali ya. Nah, malam hari ini spesial banget nih buat teman-teman semua. Karena banyak banget yang DM juga, ada beberapa yang inbox saya juga ingin sekali membahas cerita kisah nyata yang lagi viral saat ini. Gila, saking viralnya, saking hebohnya, ini banyak berita-berita yang jadi apa ya, macam-macam ya ini. Jadi membuat opini-opini sendiri gitu. Jadi akhirnya lama-kelamaan orang-orang disuguhkan dengan berbagai macam versi mengenai cerita ini. Kenapa saya bilang viral? Karena kebayangkan ketika cerita ini dijadikan sebuah film dan pada saat ditayangkan di bioskop, di sinema segala macam, itu yang nontonnya hampir separuhnya kesurupan. Kebayang ya, hampir separuhnya kesurupan, dan ini terjadi di berbagai macam wilayah di Indonesia. Bahkan ada teman saya sendiri yang sedang nonton, ketika dia lagi nonton, setengah dari isi bioskop itu kesurupan dengan cara bertahap, seperti nular. Pertama ada suara teriakan, kemudian disambung sebelahnya, wah terus sampai ramai. Akhirnya film itu sempat terhenti beberapa menit karena ya pada keluar semua, takut untuk melanjutkan nonton film ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya siapa sosok yang saya ceritakan ini. Dia ini bernama Revina Dewi Arsita, yang lahir di tanggal 16 Januari tahun 2000. Tepatnya di usia 16 tahun, almarhumah, mungkin itu adalah gelar yang saat ini dia sandang, mengakhiri atau diakhiri hidupnya. Seperti itu. Revina, atau yang biasa kita kenal atau masyarakat Indonesia kenal karena viral dengan nama panggilan Vina. Nah, jadi ini sampai detik ini ceritanya masih viral karena banyak hal-hal yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari sisi kriminalitasnya, mulai dari sisi spiritualnya, mulai dari sisi kisah hidupnya, bahkan orang-orang yang terdekat dari Revina ini atau Vina ini menjadi perhatian publik. Dan seperti biasa netizen Indonesia berkumpul menjadi satu, ikut mencari
siapa sajakah sosok-sosok yang berada di sekitar Vina, dan alhasil banyak banget nama-nama yang bermunculan. Tapi di sisi lain, karena liarnya informasi ini, ya, tidak jelas muaranya ke siapa, jadi bermunculan foto-foto ya yang mencatutkan nama ini pelakunya, ini korban segala macam. Akhirnya membuat sebuah opini baru yang menggiring ya masyarakat Indonesia itu mempercayakan opini-opini yang beredar di media sosial. Padahal Kepolisian Republik Indonesia ini tidak serta-merta diam. Para petinggi, kemudian perangkat kepolisian berusaha sekuat tenaga bagaimana agar tidak keganggu dengan opini-opini atau bukti-bukti yang disodorkan di media sosial, karena itu sangat berbahaya. Saya tidak memihak pihak manapun ya, polisi maupun enggak, tapi saya melihat sampai sejauh ini Kepolisian Republik Indonesia bekerja sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi itu karena tidak terpengaruh dari opini-opini yang dibangun oleh netizen Republik Indonesia. Karena banyak banget ya yang bermunculan. Ini kok pelakunya yang tadinya piercing sekarang nggak ada. Nah, ternyata kan setelah ditelusuri piercing itu memang editan gitu loh, dibikin untuk mengelabui. Itu macam-macam banget ya ininya. Jadi ada isu salah tangkap segala macam. Nah, kita sebagai rakyat yang baik, coba untuk berpikir objektif dari hal ini. Biarkan bapak-bapak kepolisian bekerja dengan tenang tanpa diganggu dengan opini-opini yang baru, tanpa dituduh dengan macam-macam dari kita. Biarkanlah, karena hal ini pun akan menjadi sebuah feedback yang buruk ke kita, karena berprasangka buruk ke orang lain, karena tiba-tiba kita menghujat segala macam sesuatu yang tidak kita ketahui, karena kita mencari sumbernya satu pihak saja, yaitu media sosial. Nah, itu bicara mengenai sisi itunya ya. Terus saya cukup tertantang untuk memberikan sebuah cerita di stand up mystery ini. Sebelum syuting kita sempat briefing dulu sama tim stand up mystery bahwa sosok Vina ini seperti apa sih gitu. Yang atas nama Revina, dipanggil dengan Vina. Nama lengkapnya Revina Dewi Arsita ini, cerita dia sampai naik ke TikTok, kemudian jadi sebuah film. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman semua, apakah ini benar-benar cerita asli di TikTok itu, ataukah sudah ada bumbuan-bumbuan segala macam? Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan gitu loh? Misalnya cerita yang ada sekarang itu memang benar-benar realnya seperti itu ya, atau kita kebawa suasana emosi sedih gitu, akhirnya terjadi sebuah pembenaran, padahal itu kan film pasti ada bumbu-bumbunya ya. Terkait seperti apa kasusnya, yang jelas pada podcast malam hari ini saya coba untuk memberikan tanggapan aja ya mengenai saya pribadi. Ini versi saya ya, versi saya. Syukur-syukur nanti bisa kita panggil. Syukur-syukur ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, teman-teman, sebelum memulai tadi saya sempat melakukan ritual kecil banget, ritualnya singkat banget. Penasaran, ingin memanggil Khorin dari Revina ini. Berbekal dengan nama lengkapnya Revina Dewi Arsita dan tanggal lahirnya. Saya coba panggil, saya coba singgung dengan energi, apakah benar-benar ada yang menyaut Khorin atas nama Revina Dewi Arsita ini. Saya coba tembaklah, istilahnya ditembak dengan energi, dan ternyata ada sautan.
ada hawa panas yang seketika mengelilingi ruangan tempat kami berada. Jadi ini close, ruangan tertutup, bukan open, bukan terbuka gitu. Nah, ada satu sosok berdiri di pojokan sini, tidak terlalu tinggi, ukurannya 160 cm, rambutnya panjang, dia agak kulit sawo matang ya, tapi agak kuning-kuningan juga, badannya kurus. Pada saat datang, dia mengenakan kaos berwarna putih pendek di sini, dan saya ngeliat bawahannya biru aja. Saya nggak tahu dia pakai rok kah atau pakai celana jeans kah, atau dia berdiri di sini, tangannya seperti ini dan hanya nunduk seperti itu. Nah, yang saya rasakan, hawa dinginnya dari sosok ini benar-benar sampai ke tulang, dan itu hanya terasa 1 menit. Saat itu saya sampaikan ke tim, wah datang nih, kayaknya datang, bener datang. Nah, tapi ini tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran, harus dicek lebih lanjut, karena bisa jadi jin yang di sekitar menyerupai. Ya, menyerupai. Mengenai cerita hidup almarhumah, ini akan menjadi sebuah cerita yang terus tersimpan, terus dan seterusnya. Karena yang menyaksikan ini, yang menyaksikan cerita dan film ini sampai berapa generasi nih, bapak-bapak, anak remaja, anak-anak, ya akan terus ada. Teman-teman, di dalam dunia spiritual, ini menurut saya pribadi, itu ada namanya jin khorin, ada namanya jin khodam, ada jin-jin lainnya. Nah, jin khorin ini adalah jin yang diciptakan pada saat manusia itu pun lahir. Ketika manusia lahir, ada jin khorinnya yang di dalam tubuh manusia itu. Yang tugasnya jin khorin ini adalah menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa ketakutan, rasa malas, dan segala macam, khususnya dalam beribadah. Jin khorin ya. Jadi dia ingin membawa manusia itu terlarut dalam duniawi saja, tidak terlibat dalam perkara akhirat. Nah, jin khorin ini tuh ketika bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, jika memang tepat orang itu memanggil jin khorin atas nama siapa. Bisa dibilang tepat, yaitu ritualnya memang sesuai pemanggilan itu. Nah, kadang memberikan informasi yang memang tidak bisa dipercaya 100% kebenarannya. Jadi harus benar-benar dipakai ilmu dunia juga untuk menganalisanya. Nah, saya mau menyikapi terkait adanya kerasukan ya terhadap seseorang, dan yang rasukin ini mengaku bernama Vina, dan dia kerasukan, nangis, dan menceritakan semuanya. Bagaimana cara dia mati, bagaimana cara dia dibunuh, segala macam. Pertanyaan saya, jika itu jin khorin dan dia berkata asal atau tidak sesuai, kemudian kita percaya, itu siapa yang menanggung dosanya? Sedangkan fitnah ini tersebar ke seluruh pelosok negeri ya, yang menuduh ini itu segala macam. Nah, ini muncullah gelombang-gelombang masyarakat saling menghina, menghujat. Akhirnya muncullah sebuah tindakan perbuatan maksiat online gitu ya, yang membuat energi semakin negatif untuk bangsa ini. Yang namanya jin, ketika masuk akan berbicara tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang namanya arwah, ketika meninggal, dia akan berada di alam barzah, di antara dua alam lagi, antara jailin atau sijin. Pilihannya dua itu. Arwah tidak bisa bergentayangan kemana-mana, masuk terus ngasih tahu saya ini di.
ada aturannya semua. Kalau bisa itu terjadi, maka ya udah, tidak ada istilahnya terputus perkara dengan manusia. Sedangkan sebagai muslim disebutkan bahwa jika manusia itu sudah meninggal, maka terputus semua perkara dunia. Jadi dia tidak bisa lagi mengurusi perkara dunia. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban amal dia selama di dunia, dan dosa-dosa apa saja yang dia dibawa ke alam kubur dan alam akhirat nanti. Tidak akan mengurusi saya itu meninggalnya karena ini, enggak. Nah, sosok yang masuk, yang mengaku fina, kemudian dia menangis-nangis, dia ngasih tahu segala macam itu, ini menjadi sebuah tontonan dan orang-orang mempercayai itu. Orang-orang mempercayai itu. Saran saya, ketika ada yang kerasukan lagi seperti itu, ambil bambu syukuran ini ya, terus taruh di tengah-tengah jari dia, terus tekan. Kalau dia ngejerit kesakitan, itu bukan kesurupan. Tapi kalau dia diam tanpa ada rasa sakit, terus dia ngobrol terus, ngomong terus, apa yang dia sampaikan, itu murni kesurupan. Tapi ingat, roh tidak bisa memasuki tubuh manusia terus menceritakan semuanya. Tidak bisa. Tidak ada itu. Ini versi saya ya, karena saya ingin ngobrol mengenai ini mewakili diri saya sendiri di Stand Up Mystery Kang Jeffman, agar kita semua bisa saling menahan diri, tidak mempercayai sesuatu yang belum jelas nih asal usulnya, atau sesuatu yang disampaikan oleh jin gitu, terus dijadikan sebuah pembenaran, dan bahkan membuat sebuah opini-opini yang bisa mengganggu jalannya proses penyelidikan. Perkara dunia kita sesuaikan juga dengan cara dunia juga. Jangan melibatkan hal-hal yang lain kecuali doa. Nah, saya penasaran, yang tadi saya panggil di awal, apakah benar Revina Dewi Arsita atau bukan? Misalnya duduk sini. Saya panggil salah satu teman di sini yang namanya Kang Nando, hanya merasakan aja. Jadi bukan untuk mediator ya, teman-teman. Sebelah sini, Kang. Kang Nando ini sebagai perantara ketika saya memanggil Khorin atas nama Revina Dewi Arsita hadir di tengah-tengah kita, di depan kita, benar atau tidaknya wallahu alam. Semoga benar-benar Khorin ini datang. Jadi Kang Nando nanti tinggal memejamkan mata, tangan Kang Nando seperti ini. Ketika tangan Kang Nando naik, itu artinya iya. Ketika tangan Kang Nando turun, artinya tidak. Ketika dia berhenti di tengah-tengah dan tidak naik, tidak turun, artinya dia ragu-ragu, dia tidak bisa jawab. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ini permainan berbicara dengan spirit, kalau kata orang luar bilangnya. Tapi versi saya ini adalah berkomunikasi dengan energi atau khorin atau jin atau apapun melalui energi tangan kita. Kita mulai ya. Assalamualaikum ya rijal khair, khususan Revina Dewi ya wahai yang bolehkan yang bernama
Revina. Wah, ya hadir. Revina, jika kamu hadir di hadapan kami, tolong kasih tanda. Naikkan telapak tangan. Ini tandanya ya. Jika kamu turunkan, artinya tidak. Jika kamu hadir, tolong gerakkan telapak tangan ke atas. Sekali lagi, lurusin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Baik. Benarkah kamu Revina Dewi Arsita? Ini gerak sendiri. Jangan digerakin. Enggak, dia gerak sendiri. Ada yang punya tasbih nggak di sini? Tasbih ada? Pinjam tasbih. Gini aja, pegang seperti ini, takutnya kan nggak objektif ya. Pegang seperti tasbihnya, tahan ya, tangan murni boleh. Atau Kang Nando yang ini ya, yang nanyain ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau Vina ini hadir, maka tasbih ini akan bergerak kanan kiri sebagai tanda bahwa itu dia hadir. Dan termasuk dia bilang iya, ini akan berubah ke kanan kiri. Jika tidak, dia akan kembali mutar. Jika dia tidak tahu, tidak bisa jawab, ini akan naik lurus, maju mundur. Ya. Jadi ini ya. Ini tidak, ini maju mundur, tidak tahu. Tidak tahu. Tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gini deh, biar. Apakah sosok ini adalah sosok Vina? Bergerak juga sih. Iya nih. Iya kata. Tanya lagi. Apakah sosok yang tadi Kang Jeffman cerita di awal cerita itu adalah benar sosok Vina tersebut? Berubah ya, jadi maju mundur. Artinya? Bukan. Dia tidak tahu ya. Tidak tahu. Kalau bukan dia muter. Betul. Apakah benar ya kisah kamu memang secara keji seperti ini? Seperti yang diberitakan selama ini, apakah betul? Kisah kamu berakhir secara tragis sesuai apa yang diberitakan selama ini? Kiri kanan dia. Benar ya? Betul. Benar ya? Kiri kanan dia. Siapa ya?
Nama pemainnya siapa? Bentar. Siapa? Tanya, bener nggak Peggy? Apakah betul yang adalah namanya Peggy? Peggy Setiawan. Belum kasih waktu tuh. Tuh. Makin kenceng. Makin keras juga dia. Tandanya apa ini? Cok, tanya lagi. Apakah betul suara yang katanya arwah Vina masuk itu yang sempat rame juga? Apakah betul itu dari sosoknya Vina itu? Puteran. Dia muter dia kan? Artinya? Dia tidak tahu. Muter itu artinya tidak. Tidak. Kenceng nggak muteran coba? Muternya kenceng dia. Berarti? Berarti bukan. Bukan ya? Bukan. Betul ya? Betul, muter dia. Tanya lagi Kang. Apakah masih ada pelaku yang masih berkeliaran? Yang belum diketahui itu. Berarti? Iya ya. Tanya lagi. Ini dia korinnya di depan kita nih. Dia di depan kita. Iya, dia yang gerakkan ini, tasbih ini. Apakah yang masih berkeliaran itu satu orang saja atau dua orang? Harus pasti Ya dan tidak. pertanyaannya. Kalau satu orang, Mundur ya. dua orang, Ntar, kasih waktu dia. Udah, berubah lagi. iya, dua orang, Dua orang. Atau lebih dari dua. Atau lebih dari dua. Biar dia semakin kencang dulu. Ini jelas ya, tangan saya nggak gerakin kan? Iya. Tangan saya nggak main-mainin ya, jelas ya. Tahan juga ya. Nah, ini dia diam nih sekarang. Sok tanya lagi. Pelakunya lebih dari dua orang. Tadi udah. Iya tadi. Nangis dia sekarang nih. Posisinya. Kamu nangis ya? Ini suara tangisan kamu bukan, Vin? Kanan, kiri, kanan. Makin kencang tangisannya. Vin, apakah setelah ini semua ditangkap, kamu bakal tenang, Vin? Tidak. Tidak. Kamu masih belum menerima dengan kematian kamu, Vin. Makin kencang dia. Dia bertanya lagi nggak? Nggak karuan perasaan di depan itu emang kayak nggak enak aja gitu ini ya. Apakah benar, Vin, yang pelakunya utama
adalah orang yang dilindungi oleh oknum tertentu, Vin. Kamu ya, apakah benar itu dilindungi oleh oknum tertentu? Diam dia. Bisa disebutkan sendiri jawabannya. Setelah dari acara ini, kami mohon kamu kembali, Vin. Jangan tinggal di sini. Kembali. Ya, kembali ya. Saksikan sendiri kan, saya main-mainin nggak tadi? Enggak. Kalau mau putar, saya berarti tangan saya segini-gini kan? Pasti kelihatan dong. Ya, ini dia gerak sendiri dan maju mundur sebagai satu media untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa seperti itu melalui energi atau doa khusus. Thank you Kang Nandu. Nah, oke. Aduh, pertama yang Kang Jeff suruh ngangkat tangan itu perasaan tuh kayaknya nggak tahu nih di samping ini tuh kayaknya ada kadang panas, Ya. kadang ngerasa dingin. Ya karena ketika Khorin itu datang, dia pasti akan memberikan tanda kan. Beda sama jin khodam tuh beda. Dan diajak komunikasi seperti ini, Betul. dia sangat mudah untuk diajak berinteraksi. Karena ini cara seperti ini jarang saya pakai. Jarang banget saya pakai cara ini. Karena untuk khusus tema pembahasan tentang Vina baru saya pakai cara ini. Ini pembuktian ya guys. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan Khorinnya Vina. Kalau pakai tangan kan takutnya wah disengaja ya. Nah kalau ini benar-benar Khorin itu sendiri yang menggerakkan. Jadi saya hanya pegang dan nggak saya apa-apain. Teman-teman bisa lihat di video ini yang tayang sekarang ini bagaimana sosok dari Vina ini menggerakkan tasbih menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kita. Kita sampai bingung nih mau nanya apa ya. Sampai bingung. Tapi semoga tayang malam hari ini spesial untuk Vina ini bisa memberikan sedikit masukan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa biarkan serahkan ini kepada pihak polisian ya. Jangan membuat opini-opini tentang Vina apapun itu. Jangan sampai apalagi sampai membuat sosok-sosok baru gitu kan. Jadi akhirnya dapat mengganggu jalannya proses penyelidikan. Dan kita juga jangan percaya 100% dengan apa yang disampaikan oleh bangsa jin melalui proses kesurupan atau apapun. Bahkan cara seperti ini tadi pun, ya ini sebagai pembuktian aja. Tidak menuntut teman-teman untuk percaya. Ya kan? Betul. Ya jangan gitu. Karena ini pembuktian melalui Khorin tadi, dan dia menyampaikan beberapa hal dan menjawab beberapa hal melalui pertanyaan-pertanyaan kita. Itu pun, ya kita jangan percaya 100%. Tapi ambil sisi positifnya aja. Pertanyaan yang disampaikan pun umum-umum aja ya, tidak terlalu khusus lah seperti itu. Terima kasih banyak Kang Nandu. Terima kasih. Ternuhun, silakan kembali ke meja bundar. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan stand up mystery Kang Jeff Man spesial Vina. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah kata, saya mohon maaf karena tidak ada niat apapun. Hanya ingin berpartisipasi saja. Siapa tahu malam hari ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi apa yang dirasain ketika syuting? Energi kerasa banget ketika pas ada pergerakan tasbih.
langsung merinding, kerasa ada kehadirannya gitu. Terus tadi pas manggil itu posisinya lagi ngapain? Posisinya kebetulan saya di belakang kamera, saya sangat merasakan ada energi yang masuk gitu. Kerasa apa ya, udah kayak sosoknya hadir gitu. Nah, Woi. jadi kan tadi posisi lagi di belakang layar nih. Nah, apa sih yang dirasain ketika si sosoknya itu dipanggil? Tadi waktu awal-awal sih ya, sebenarnya udah ada yang datang, tapi bukan Vina awalnya. Waktu sebelum Nando masuk dipanggil Kang Jep itu ada yang datang duluan, tapi bukan Vina. Itu yang kerasa. Terus yang setelah yang disuruh ngangkat tangan ya, suruh ngangkat tangan itu mulai ada itu Vina. Jadi benar. Dan emang Vina. merinding anjir, merinding. Tapi itu benar nggak ngerasanya? Rasanya bener, jadi kayak tasbih ya kan sih, kan perhatiin tuh kalau tasbih digerakin pasti kan jarinya tuh ibaratnya gerak dikit mah, tapi enggak kan. Oke, terima kasih. Seperti itu. Kameramen Kang Jepmen ya, tadi ngerasain apa? Kalau tadi sih pas kamera itu kan posisinya depan banget, depan si tasbih yang gerak itu. Terus kayak sebelum tasbih gerak itu, pas tangan gerak itu emang kerasa panas di depan tuh, karena kan emang posisinya tuh kamera tuh di depan banget. Nah pas tasbih gerak itu ngedeket, kamera tuh kayak panas banget di depan tuh, kayak bener-bener sosoknya itu kayak ngegerakin gitu si arah tasbihnya tuh. Bener-bener di depan kameramen ya. Iya bener-bener kayak ada di depan gitu. Jadi sholat ke tasbih tapi kayak dia tuh ada gitu di depan kamera gitu. Gitu sih. Kan macam pekan ke gambar nggak sosoknya? Kalau ke gambar sih nggak tahu ya, karena nggak ini juga ya, nggak fokus aja gitu kamera juga, karena emang kerasa banget lah energinya gitu. Itu aja sih.